Jawa Barat itu provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, hampir 500 triliun. Dan kota Bandung itu termasuk kota dengan realisasi investasi terbesar juga, nomor 6 di Indonesia. Kayak siapa sih yang bisa ngerasain Bandung akan terasa panas di kemudian hari itu kan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya kerusakannya terjadi dan sekarang tiba-tiba kerasa efeknya gitu. Nah, kita harus udah mulai aware gitu ya. Hasil kekurangan air bersih. Jadi PDAM itu sekarang pakai jadwal gitu ngidupin airnya. Jadi krisis air gitu, dan itu berdampak juga ke kehidupan kita sebagai mahasiswa gitu. Hai Green Fox, selamat datang di podcast Green Talks. Kali ini kita akan membahas terkait dari isu lingkungan nih, utamanya di bagian alih fungsi lahan yang ada di Jawa Barat. Bersama saya David May yang akan memandu jalankan podcast pada kesempatan kali ini. Tapi saya tidak sendiri, karena saya bersama Mbak Hana. Halo Mbak Hana. Halo David, halo Green Fox. Mbak Hana ini sebagai manajer advokasi dan juga kampanye dari Walhi Jawa Barat ya Mbak? Ya betul. Oke, apa kabarnya Mbak Hana? Baik-baik, sehat banget dan masih semangat untuk memperjuangkan lingkungan di Jawa Barat. Aduh, gila, keren banget kan Green Fox. Mantap banget. Oke, hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi nih, sekaligus mengkritisi fenomena alih fungsi lahan di Jawa Barat. Bagaimana sih fenomena itu tersebut bisa terjadi? Apa dampaknya terhadap lingkungan, terhadap sosial, dan juga bagaimana cara kita mempertahankan tanah kita untuk masa depan Jawa Barat lebih baik gitu. Tapi sebelum lebih jauh lagi nih Mbak Hana, kan Mbak Hana dari Walhi Jawa Barat, boleh tahu nggak Mbak, apa itu sebenarnya Walhi itu sebagai lembaga apa gitu di sini? Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banget buat teman-teman Humas Ilkom Unpad yang sudah memberikan ruang untuk kita kemudian memperkenalkan apa sih sebenarnya Walhi, dan kemudian teman-teman juga mengangkat tentang satu isu yang sebenarnya cukup jadi perhatian kita juga ya, dan khususnya memang harus menjadi perhatian di masyarakat Bandung dan masyarakat Jawa Barat itu sendiri pada umumnya gitu. Nah, sebelum lebih jauh, benar tadi ya aku di Walhi Eksekutif Daerah Jawa Barat sebagai manajer advokasi dan kampanye. Nah, tapi sebetulnya Walhi ini atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ini merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup yang terbesar di Indonesia, dan secara nasional gitu ada strukturalnya, eksekutifnya, dan kita punya Walhi juga di daerah masing-masing per tiap provinsi. Jadi ada 28 eksekutif daerah gitu. Dan Jawa Barat itu termasuk salah satu eksekutif daerah Walhi. Nah, bergerak di bidang apa gitu. Walhi ini merupakan organisasi advokasi lingkungan hidup tertua di Indonesia sejak 1980. Nah, sejak tahun tersebut sampai saat ini berarti udah 45 tahun gitu. Walhi aktif mendorong upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup di Indonesia dan memang bekerja untuk mendorong terwujudnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai mandat Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang kita bergerak di akar rumput untuk mendorong hak asasi manusia gitu ya, dan sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat. Makanya seiring berjalannya waktu kita juga jadinya bergeraknya lintas isu ya, ada isu perubahan iklim, konflik agraria, terus utamanya tentang sumber-sumber kehidupan rakyat, hak atas tanah, hak atas air, hak atas udara yang bersih, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan ya kalau mungkin sekarang itu yang lagi naik isu deforestasi ya. Nah, di situ juga karena itu bagian dari hak asasi manusia juga, tempat misalnya hutannya gundul dan lain sebagainya, itu berdampak juga kan kehidupan kita sebagai manusia gitu sih. Wah, oke, pembahasan menarik ya. Berarti Walhi ini tuh sebenarnya fokusnya banyak, tapi titik ini ya adalah terkait dengan isu lingkungan ya Mbak Hana? Iya, Gitu. core-nya di advokasi lingkungan hidup. Oh, oke. Oke, selanjutnya nih, kita pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan alih fungsi lahan gitu loh Mbak Hana? Kemudian kenapa pembahasan isu tersebut tuh sangat penting untuk saat ini gitu? Kenapa Mbak Hana? Terkait dengan isu alih fungsi lahan. Oke, thank you David. Alih fungsi lahan ya, alih fungsi lahan atau konversi ya, konversi lahan ini perubahan satu fungsi
lahan yang dari awalnya sudah ditentukan untuk apa tapi berubah ke fungsi lain. Nah, misalnya ada pembukaan hutan untuk pertanian, pembukaan untuk hutan untuk perumahan, infrastruktur, jalan, atau misalnya untuk kebutuhan industri gitu. Kenapa menjadi penting? Karena sekarang alih fungsi lahannya udah semakin ugal-ugalan nih, guys. Udah sampai menghilangkan fungsi utama hutan, dan kalau misalnya konteksnya Jawa Barat itu udah merubah sebagian kawasan resapan air menjadi beton gitu. Dan ini yang menyebabkan kalau teman-teman ngeh gitu, kita jadi gampang banjir, terus Bandung juga udah nggak sedingin dulu gitu ya, udah panas gitu, dan nggak ada romantisnya ketika hujan turun, karena jadinya banjir, guys. Ya itu ya, jadi mungkin kenapa harus diperhatikan, karena ternyata kita nggak bisa dipisahkan dari alam itu sendiri. Ketika misalnya alih fungsinya sudah tidak terkendali, itu ternyata mengancam kenyamanan kita juga sebagai individu yang hidup di satu lingkungan. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ke arah kota kemarin, ada yang kejebak banjir deh kayaknya di Gede Bage. Nah, itu sebetulnya bagian dari dampak alih fungsi lahan. Kenapa? Karena Kota Bandung sendiri itu merupakan cekungan ya, dulunya Danau Purba gitu. Jadi ketika misalnya lahan-lahan hijau di area atas, entah itu kawasan Bandung Utara ataupun kawasan Bandung Selatan, yang fungsinya itu sebagai resapan ketika hujan turun, tapi ketika gundul, alhasil si air hujan itu langsung melimpas ke bawah, makanya langsung banjir. Karena penopang air hujannya itu nggak ada gitu. Itu sih sedikit pengantarnya. Ya, berarti isu terkait dengan lingkungan ini, alih fungsi lahan itu sangat penting ya di semuanya. Karena dampaknya itu sangat masif di sini, ada banjir dan sebagainya nanti. Terus juga saat ini pun lahan-lahan yang seharusnya jadi tempat resapan air malah jadi beton di sini, dan dampaknya juga sangat masif tadi. Gitu. Tadi sebenarnya Mbak Hana juga menyinggung dikit terkait dengan banjir ya yang di Gede Bage tadi ya. Tapi boleh nggak Pak kalau misalkan dari Mbak Hana sendiri ceritanya terkait dengan kasus yang ada di Jawa Barat terkait dengan alih fungsi lahan gitu Mbak, yang mungkin jadi sedikit sorotan atau jadi sorotan penuh buat masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Indonesia gitu. Oke, kalau kita di Walhi khususnya konteks Bandung ya, Bandung. Nanti mungkin aku bahas juga yang di Jawa Barat ya. Kalau di Kota Bandung sendiri biasanya kita menyoroti di dua kawasan utama. Ada kawasan Bandung Utara dan kawasan Bandung Selatan. Nah, di kawasan Bandung Utara itu ada apa ya? Ada udah lebih dari 40% penurunan kawasan yang harusnya resapan air menjadi lahan-lahan terbangun. Entah itu untuk wisata, ya kalau teman-teman main ke Lembang tuh kan banyak tuh. Ya, wisata-wisata lucu, wisata-wisata buatan itu bagian dari alih fungsi lahan. Terus hotel-hotel, terus tempat ya kondominium perumahan dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya jadi tempat di kawasan Bandung Utara itu kayak gitu ya. Jadi perumahan, terus tempat wisata. Nah, itu juga kita lagi sorotin secara serius perubahannya dari 20 tahun ini semakin masif. Jadi mungkin nanti aku bisa kasih data ya, data yang bisa ditampilkan gitu. Yang jelas secara penurunan itu udah dari 20 tahun ini udah lebih dari 3.000 hektar ya. Lebih dari 3.000 hektar. Terus kalau misalnya di Bandung Selatan nih, Bandung Selatan ini yang Pangalengan ke sana gitu ya. Sama, itu juga kalau misalnya teman-teman sempat dengar yang ini tuh proyek geotermal Wayang Windu. Proyek geotermal Wayang Windu. Nah, itu juga bagian dari alih fungsi lahan ya, yang awalnya lahan pertanian gitu ya, lahan teh, mungkin kebun teh, perkebunan gitu. Jadi proyek panas bumi gitu. Terus ada wisata-wisata juga kan. Terus ada juga kan untuk proyek kereta cepat tuh. Kereta cepat. Itu yang di dua kawasan ini ya. Terus kalau di Bandung Selatan sendiri sebenarnya uniknya banyak juga yang awalnya diperuntukkan untuk pertanian biasa tapi jadi pemukiman atau misalnya hutan-hutan produksi-produksi masyarakat, karena masyarakat di sana mayoritas tidak punya keahlian lain selain untuk pertanian gitu. Jadi dipakai untuk sumber pangan dan lain sebagainya. Tapi itu enggak buruk lah, yang lebih buruk dan
dan berdampak banget itu sebenarnya beton ya, ketika kita bangun jadi tempat wisata ataupun beton. Jadi kan nggak ada kawasan penyerap airnya gitu. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat sendiri, selain konteksnya Bandung, sama sih, kita mengadvokasi juga di beberapa wilayah. Di Cirebon misalnya, di Cirebon itu sekitar 400 hektar lahan pertanian dialihfungsikan menjadi untuk proyek PLTU. Nah, ini udah dari 2008 kami advokasi. Mayoritas itu lahan pertanian, lahan tambak garam, terus ya mayoritas di nelayan dan petani ya, kehilangan mata pencahariannya alhasil karena untuk kebutuhan industri gitu, pasokan listrik Jawa Bali. Terus di Indramayu juga ada sekitar 200 hektar lahan pertanian harus dipakai untuk proyek industri juga, PLTU juga sama gitu. Nah, memang dan balik lagi ya, banyak banget sebenarnya konteks yang awalnya di rencana tata ruang wilayah atau RT/RW kita menyebutnya, misalnya awalnya itu diperuntukkan untuk pertanian gitu, atau kawasan hijau, atau hutan produksi tetap dan sebagainya, akhirnya diubah bentuknya menjadi industri atau pemukiman. Paling banyaknya pemukiman karena bertambahnya manusia mungkin ya di kota Bandung atau di bagian di Jawa Barat. Intinya adanya laju urbanisasi lah gitu. Banyak masyarakat yang memilih hidup di kota misalnya kan, hidup di satu kawasan perkotaan, dan akhirnya kebutuhan rumah meningkat gitu kan. Pemukiman warga yang awalnya untuk pertanian akhirnya jadi harus membangun rumah gitu. Berarti terkait dengan pembangunan itu sebenarnya tidak hanya berdampak pada, ya memang ya pertumbuhan ekonomi pasti akan masuk di situ, tapi ternyata ada dampak dalam lingkungan juga ya. Betul. Terkait dengan pembangunan tadi itu menyebabkan terkait resapan air juga menurun, kemudian juga udara juga ya Mbak ya, pasti ya udara jadi semakin tidak bersih lagi, bahkan iklim dari Bandung sendiri pun cuacanya udah nggak dingin lagi tadi Mbak Ana bilang gitu. Baik Mbak. Nah, tadi kan terkait dengan dampaknya ya Mbak, sangat kompleks, sangat masif di sini. Kemudian kita pengen tahu juga nih Mbak terkait dengan solusinya. Solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah, kemudian juga dari komunitas lokal, maupun kita sebagai masyarakat yang ada di Jawa Barat nih, ataupun nanti masyarakat Indonesia gitu loh. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Mbak oleh teman-teman di sini untuk bisa mengatasi isu alih fungsi lahan gitu Mbak? Oke, sebenarnya ini bukan isu yang baru, tapi masih harus terus dibicarakan ya. Dan Walhi sendiri sebetulnya udah mendorong untuk soal alih fungsi lahan dan lain sebagainya itu. Hampir setiap isu yang Walhi advokasi itu ujungnya selalu ke alih fungsi dan tata ruang wilayah yang buruk gitu. Kayak misalnya untuk konteks kawasan Bandung Utara sendiri, sebetulnya kita udah ngedorong pemerintah itu sejak 20 tahun yang lalu gitu. Yang jelas kalau dari sisi pemerintah seharusnya menegakkan kembali aturan gitu ya, memperketat perlindungan ruang terbuka hijau, kawasan-kawasan resapan air, dan menerapkan semacam aturan untuk pengendalian alih fungsi kawasan gitu. Jadi jangan serta-merta semudah itu untuk memberikan izin-izin atas nama investasi ataupun proyek strategis nasional gitu. Jadi jangan mengorbankan ruang hidup rakyat untuk kepentingan investasi dan kebutuhan ekonomi semata. Itu yang kita dorong ke pemerintah gitu. Karena memang kebanyakan yang kami lihat selain pertumbuhan penduduk gitu ya, banyak juga lahan-lahan ini utamanya diberikan untuk proyek-proyek besar gitu. Utamanya dua investor utama di Indonesia, di Jawa Barat itu adalah Cina dan Jepang. Dan menariknya secara data, mungkin teman-teman nanti bisa menayangkan juga ya, Jawa Barat itu provinsi dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, hampir 500 triliun. Dan kota Bandung itu termasuk kota dengan realisasi investasi terbesar juga, nomor 6 di Indonesia. Jadi ada apa nih gitu kan, yang biasanya berkontrak untuk urusan investasi ini kan pemerintah gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya kita mengkritiknya itu ke pemangku kebijakan, orang yang bisa membuat satu perjanjian itu goals itu kan, proyek-proyeknya kan masuknya ke
mereka gitu kan gitu. Dan lagi-lagi ruang hidup rakyat yang dikorbankan. Makanya yang utama kami dorong itu adalah pemerintah gitu. Kita ya lakukan audit lingkungan, lakukan kajian lingkungan hidup strategis gitu ya. Perhatikan dampak ekologis dari satu pembangunan gitu ya. Fungsi ekologisnya harus dijalankan gitu. Jangan, maksudnya gini, tidak ada tidak ada peradaban yang akan tumbuh ketika lingkungannya rusak gitu. Untuk apa kita, misalnya kita berwisata nih, berwisata tapi ketika hujan dikit langsung banjir gitu kan, apa yang bisa kita nikmati? Atau misalnya kita lagi berkendara pemandangan bagus, ada bangunan apa, tapi dengan mudah kita jadi sesak nafas gitu. Atau misalnya kita lagi lagi menikmati apa, tiba-tiba tanahnya amblas gitu kan. Jadi kan nggak akan ada kehidupan yang bisa kita nikmati ketika lingkungannya sudah tidak mendukung gitu kan. Jadi daya tampung dan daya dukung lingkungan juga penting kita pertimbangkan dari setiap pembangunan gitu. Itu dari sisi pemerintah. Kalau misalnya komunitas lokal, lagi-lagi sebetulnya tidak bisa terpisahkan dari peran pemerintah ya. Komunitas lokal ini sebenarnya punya peran yang cukup penting gitu. Misalnya dia terlibat di kajian penataan ruang gitu, karena setiap ada proyek atau rencana-rencana yang akan dijalankan pemerintah, biasanya mereka akan sosialisasi nih kalau misalnya benar ya. Nah, di situ sebenarnya komunitas lokal bisa berperan untuk memberikan masukan, memberikan kritikan. Sebetulnya wilayah ini secara daya tampung dan daya dukung lingkungannya bisa nggak ya ketika dibangun ini gitu. Atau apa sih yang akan terancam dari satu wilayah ketika misalnya ada sebuah bangunan, sebuah proyek atau sebuah apapun lah yang akan dijalankan di wilayah itu. Kita identifikasi misalnya dari aliran sungai, ada nggak sih sumber mata air yang akan terancam kalau misalnya ada ini, atau berapa sih kebutuhan pohon yang harus ditebang, berapa jumlah reforestasi yang harus dilakukan. Nah, itu kan peran-peran kritis pemuda atau komunitas lokal tuh bakal lebih mengetahui ya daerahnya sendiri. Dan biasanya komunitas lokal akan memiliki kepemilikan yang lebih terhadap wilayahnya. Jadi harusnya ada beban moral untuk menjaga itu ya. Terus komunitas lokal sebetulnya juga sama-sama walhi juga kadang-kadang kita sering melakukan pendidikan ya, pendidikan, edukasi, terus intinya ya dalam rangka pengayaan ya, pengetahuan gitu bahwa mereka punya hak untuk menjaga lingkungannya karena ini untuk mereka juga. Jadi biasanya ciri dari advokasi walhi itu adalah masyarakat di situ tahu akan haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Jadi ketika ancaman itu datang, mereka udah punya kapasitas nih, mereka tahu apa yang akan terancam dan tercabut dari kehidupan mereka ketika satu proyek itu ada gitu. Makanya walhi juga kadang-kadang sasarannya adalah masyarakat kaum muda di lokal gitu ya, pelibatan di situ untuk pencerdasan, dan kemudian mereka bisa jadi bahasanya lokal hero gitu ya, lokal hero gitu untuk kemudian melakukan advokasi. Jadi nggak bisa terus-terus nggak serta merta walhi yang langsung turun ketika mereka udah teraktivasi nih. Mereka bisa dengan sendiri menyebarkan pemahaman-pemahaman mengenai lingkungannya ya gitu. Terus masyarakat secara umum, kaum muda misalnya yang mungkin terlalu jauh gitu ya ke lokasi kejadian gitu, mungkin kita bisa memulai dari mengedukasi diri sendiri dulu gitu ya, kalau ternyata kita itu nggak bisa hidup terpisah dengan alam gitu. Kita tidak bisa serta-merta tidak memikirkan lingkungan gitu, karena tadi kan kita bagian dari alam, dan ketika alamnya rusak kita menjadi bagian yang paling terdampak juga. Meskipun kita juga menyadari gitu ya, isu lingkungan ini bukan isu yang langsung terasa gitu. Kayak siapa sih yang bisa ngerasain Bandung akan terasa panas di kemudian hari, itu kan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya kerusakannya terjadi, dan sekarang tiba-tiba kerasa efeknya gitu. Nah, kita harus udah mulai aware gitu ya terkait hal-hal yang akan terganggu kalau seandainya kita nggak aware gitu terhadap lingkungan. Atau mungkin kita mulai bisa memperkaya diri dengan bacaan-bacaan mengenai lingkungan dan lain sebagainya. Atau kayaknya sekarang itu udah banyak banget kampanye-kampanye lingkungan gitu ya, jadi bisa ikut mengkampanyekan juga ya secara digital. Apalagi sekarang eranya era sosmed banget, dan ini yang teman-teman lakuin juga kan bagian dari kampanye gitu. Jadi mungkin nanti akan banyak orang yang aware lah gitu, apa sih alih fungsi lahan dan lain sebagainya, kenapa sih ini mengancam kehidupan mahasiswa gitu ya, dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti kalian
ongkos buat magang, ongkos buat apa jadi makin naik gitu ya karena aksesnya udah sulit gitu. Dan kalau misalnya ada yang bilang nggak berdampak gitu ya, nggak berdampak ke kita gitu, jangan salah gitu. Di mahasiswa UPI itu sekarang banyak yang ke kampus susah air buat mandi kosannya. Kenapa? Karena krisis air bersih ya. Karena di Bandung Utara itu, di daerah Lembang ke sana kan UPI kan di sana ya. Kawasan resapan airnya kan udah nggak ada nih, udah dibangun beton dan lain sebagainya. Jadi air tanahnya kurang, alhasil kekurangan air bersih. Jadi PDAM itu sekarang pakai jadwal gitu ngidupin airnya. Jadi krisis air gitu loh. Dan itu berdampak juga ke kehidupan kita sebagai mahasiswa gitu. Dan belum lagi efek-efek lainnya ya gitu. Iya. Ternyata apa ya, semua ranah tuh masuk dalam sebuah peran ya untuk mencapai solusi tadi ya, dari pemerintah dengan kebijakannya, karena proyek besar tuh biasanya diambil oleh pemerintah, dan masyarakat sipil juga punya solusinya juga, dia punya peran dalam apa ya, menyelesaikan terkait dengan isu alih fungsi lahan ini gitu. Betul. Terus kemudian ini ada beberapa Q&A, tapi saya ngambil salah satu saja Mbak Hana ya di sini. Boleh. Apa Gitu. tuh? Nah, ini ada yang tanya nih di sini nih. Takut. Sebenarnya tadi udah disinggung sedikit dari Mbak Hana sih sebenarnya. Karena seringkali keputusan alih fungsi lahan itu didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek gitu kan. Iya, betul. Dari tanggapan dari Walhi sendiri gimana ya Mbak Hana? Oke, sebetulnya kan di setiap pembangunan itu ada AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita juga secara nasional, secara internasional punya mandat untuk melakukan pembangunan berkelanjutan gitu ya, Sustainable Development Goals gitu. Dan itu ada 17 pilar kalau nggak salah, yang dimana masyarakat dunia internasional ngadain konferensi untuk membahas itu gitu kan. Dan berarti semua sepakat kalau ada hak-hak yang tetap harus dipenuhi kita sebagai manusia, dan itu tidak bisa terpisahkan dari lingkungan hidup. Dan sejatinya memang setiap pembangunan itu harus dipikirkan untuk jangka panjang gitu ya, pembangunan berkelanjutan. Ada instrumennya dan lain sebagainya. Satu yang kami soroti di Walhi sebetulnya corak pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tuh kian ekstraktif, karena orang-orang yang menjabat sekarang, orang-orang yang punya keputusan politik untuk menjalankan itu tidak punya pengetahuan tentang itu, sayangnya gitu. Jadi kerusakan sumber daya alam yang sekarang terjadi itu berawal dari keputusan politik yang salah. Jadi takdir bentang alam Indonesia itu kan beragam ya, keanekaragaman hayatinya banyak gitu. Setiap daerah punya potensinya masing-masing. Nah, korporasi modern yang sekarang yang di Indonesia itu dengan beragamnya keanekaragaman hayati di Indonesia kan pola pengelolaannya juga harus beda. Nah, korporasi modern yang sekarang itu menghendaki keseragaman. Jadi semuanya ditambah, semuanya mau dihilirisasi dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya jadi pola pengelolaan sumber daya alam Indonesia itu mengkhianati takdir bentang alam Indonesia itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya mungkin repot gitu ya, mungkin repot ketika kita memisah-misahkan gitu ya cara pengelolaan dan sebagainya, tapi ternyata itu yang akan menyampaikan kita pada tujuan bahwa ini tuh bisa dikelola secara berkelanjutan yang tidak memisahkan masyarakat dari ruang hidupnya, yang tidak mengorbankan lingkungan, dan pada akhirnya tidak mengorbankan keselamatan manusia itu sendiri gitu. Makanya penting sebetulnya untuk menghidupkan lagi nilai-nilai budaya lokal mungkin ya, karena kan tiap daerah, kalau konteksnya Jawa Barat, budaya Sunda kayaknya untuk pengelolaan untuk hutan, gunung itu kan ada ada mitologinya gitu ya. Nah, misalnya ada leweng larangan, leweng tutupan dan lain sebagainya ya. Aku nggak tahu ya, bukan orang Sunda tapi pernah dengar gitu. Jadi biasanya masyarakat adat, masyarakat tiap daerah itu punya kearifan lokal dalam menjaga sumber dayanya. Nah, kenapa pemerintah tidak mencoba reach out gitu ya, mengakomodir tiap-tiap pengelolaan tiap-tiap daerah itu dengan kearifan lokal itu sendiri. Jadi kedaulatan rakyatnya tetap ada, lingkungannya tetap terjaga, sumber ekonominya juga terpenuhi gitu. Menarik sekali ya info di sini. Oke, tidak terasa nih Mbak Hana, ternyata bahasan kita sudah ya cukup banyak sekali tadi ya. Dan kita udah cepet banget ya. Iya. Dan kita udah
masuk di sesi terakhir nih di Wahana. Jadi dan dari kami meminta ini Mbak, closing statement gitu ya. Closing statement buat teman-teman yang penonton nantinya, Green Talks nantinya gitu. Boleh silakan Mbak. Oke, kalau misalnya di Walhi itu kita punya beberapa prinsip yang memang menjadi nilai-nilai dasar organisasi. Salah satunya keadilan ekologis. Keadilan ekologis di sini adalah yang itu tadi bahwa sebetulnya manusia itu hidup tidak sendiri di dunia, tidak terpisahkan dari alam gitu ya. Dan kayaknya kehidupan di bumi ini kalau nggak ada manusia juga nggak apa-apa deh, gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita yang membutuhkan alam untuk hidup gitu ya. Dan banyak banget fenomena kejadian bencana itu kan dia tidak disebut bencana alam kalau tidak merugikan manusia. Nah, keadilan ekologis ini menekankan pentingnya bahwa akses masyarakat terhadap sumber daya alam itu juga mendapatkan pengakuan dan sudah sepatutnya kita juga yang menjaga itu gitu. Terus ada juga keadilan antar generasi. Jangan sampai kerusakan yang disebabkan oleh korporasi sekarang itu ditanggung oleh generasi berikutnya gitu. Makanya apakah kita tidak berperan, kita bayar pajak gitu, kita membayar mahal untuk kemudian mereka menjaga dan mengelola sumber daya alam ini dengan tidak seeksploitatif mungkin gitu ya. Jadi nggak adil kalau misalnya apa yang terjadi hari ini harus ditanggung dengan serampangan oleh generasi kita gitu ya, sebagai generasi muda. Makanya semua generasi, baik generasi yang terdahulu maupun sekarang, berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan untuk teman-teman muda nih, Green Folks sekalian, jangan takut untuk mulai mengkritik dan peka terhadap hak-hak dasar dari kalian gitu ya yang terganggu, dan jangan takut untuk kritik, dan kayaknya kalau kita ngelihat nggak semua kritik harus berbarengan dengan solusi gitu ya. Yang penting kita berani menyuarakan gitu ya, karena kita membayar mahal untuk mereka mendatangkan solusi gitu. Jadi ngapain kalau kita mikirin solusi juga gitu. Jadi dan ini metode paling mendasar dari sebuah penindasan itu adalah kita dibikin tidak berani untuk membayangkan dunia yang lebih baik. Jadi kalau misalnya sekarang kalian ngerasa kalian gampang cemas dengan situasi nasional yang sekarang dan lain sebagainya, jadi takut bersuara, itu sebetulnya kalian udah ada di tahap ditindas gitu. Jadi kalian nggak punya imajinasi tentang hidup yang lebih baik. Nah, aku nggak pengen teman-teman muda seumuran aku atau seumuran David gitu ya kehilangan imajinasi tentang dunia yang lebih baik itu. Makanya kita renggut kembali imajinasi itu gitu ya, dengan cara ya aware gitu terhadap perampasan ruang hidup dan ruang kehidupan rakyat, dan kita bagian dari rakyat itu sendiri. Kalau statementnya sangat power sekali ya teman-teman semuanya ya. Nah, terima kasih banyak nih Mbak Hana atas waktu dan insight-nya yang sangat luar biasa tadi. Dan tentunya makasih juga buat teman-teman Green Fox kalian yang sudah menonton podcast Green Talks ya. Tanah kita, masa depan kita kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast ini supaya tidak ketinggalan isu lingkungan selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah! Program ini dipersembahkan oleh